Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rilam Syafira, NIM 20193010073 dari TEM 19A Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian inverting, non-inverting, summing amplifier, dan difference amplifier dalam mata kuliah elektronika terintegrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang inverting amplifier atau biasa disebut dengan penguatan kembali. Dari penjelasan, dapat dikatakan bahwa inverting terjadi apabila input yang bernilai positif akan menghasilkan output yang bernilai negatif. Begitupun dengan sebaliknya, apabila input yang bernilai negatif, maka akan menghasilkan output yang bernilai positif. Pada penguat inverting, tegangan input atau V-in diumpankan ke input op-amp melalui R1 dengan umpan balik negatif yang dilewatkan dengan R2, sehingga R2 di sini dapat dikatakan sebagai resistor feedback. Tegangan antara input inverting dan non-inverting mendekati 0 volt, sehingga input inverting berada pada virtual ground atau biasa disebut dengan ground semu. Dari uraian tersebut, maka besarnya arus input yang melewati R1 adalah arus input sama dengan V-in per R1, di mana V-in adalah tegangan input dan R1 adalah resistor yang terhubung pada kaki 2 op-amp. Karena R2 terhubung pada V-out dan yang lainnya terhubung pada virtual ground, sehingga V2 dapat dikatakan sebagai V-out, sehingga dapat dirumuskan V-out per R2 sama dengan min V-in per R1. V-out adalah tegangan output, R2 adalah resistor feedback, V-in adalah tegangan input, dan R1 adalah resistor 1. Dan dapat disederhanakan menjadi V-out sama dengan min V-in dikali resistor 2 atau resistor feedback per R1. Di sini saya mempunyai contoh soal, dan ini adalah rangkaiannya, dan ditanyakan berapakah tegangan output dari rangkaian tersebut. Di sini diketahui bahwa R1 pada rangkaian yaitu bernilai 200 ohm, R2 pada rangkaian bernilai 400 ohm, dan R3 atau resistor feedback bernilai 300 ohm. Berikut adalah penyelesaiannya. Di sini kita menggunakan rumus V-out sama dengan min V-in dikali R2 per R1. R2 ini merupakan resistor feedback dan pada rangkaian terdapat pada R3. Dari V-out, kita menggunakan rumus min V1 dikali R3 atau resistor feedback per R1 ditambah V2 dikali R3 per R2. V1 ini merupakan tegangan yang ada di baterai 1 dan V2 ini merupakan tegangan yang ada di baterai 2. Ketika dimasukkan nilainya, menghasilkan nilai 3 kali 300 per 200 ditambah 5 dikali 300 per 400. 300 di sini merupakan resistor feedback, 200 merupakan R1 dan 400 merupakan R2. Sehingga dihasilkan min 4,5 ditambah 3,75 sama dengan min 8,25 volt. Jadi, pada rangkaian ini, tegangan output yang dihasilkan yaitu bernilai min 8,25 volt. Berikut ini adalah tutorial pembuatan rangkaian inverting menggunakan simulasi Proteus. Komponen yang kita butuhkan yaitu op-amp 741, resistor, dan LED. Pada pembuatan rangkaian inverting amplifier,
kita butuhkan dua resistor, yaitu R1 dan R2, di mana R1 adalah resistor yang dihubungkan dengan input dan op-amp, dan R2 merupakan resistor feedback atau resistor umpan balik. Yang kedua adalah non-inverting amplifier atau penguatan tanpa pembalik. Dari penjelasan, non-inverting adalah polaritas tegangan output atau Vout sama dengan polaritas pada tegangan inputnya atau Vin. Tahanan input pada penguat non-inverting sangat tinggi hingga mendekati 100 MΩ. Oleh karena itu, tegangan antara input non-inverting dengan input inverting mendekati 0 volt, sehingga kedua input tersebut seolah-olah berada pada potensial tegangan input. Karena tampak Vin atau tegangan input melintasi R1, sehingga arus yang melewati R1 adalah dengan rumus tegangan input dibagi R1. Dengan mengabaikan arus pada input inverting, maka arus yang melewati R1 sama dengan arus yang melewati R2. Dan secara sistematis dapat dituliskan persamaan V2 sama dengan arus output per R2. Karena tegangan output atau Vout merupakan penjumlahan antara penurunan tegangan pada R2 dan V2, sehingga dapat dituliskan persamaan tegangan output sama dengan 1 ditambah R2 per R1 dikali tegangan input. Kemudian ke contoh soal. Diketahui pada soal, sebuah inputan sensor suhu LM35 yaitu 400 mV dengan nilai resistor feedback yaitu 2000 ohm dan R1 yaitu 500 ohm. Berapakah tegangan output dari rangkaian tersebut? Langsung ke penyelesaian. Ini rangkaiannya. Ini rumus Vout-nya. Diketahui R1 sama dengan 500 ohm, RF sama dengan 2000 ohm, tegangan input sama dengan 400 mV atau 0,4 volt. Dari rumus, diketahui bahwa 1 ditambah R2 per R1 dikali Vin. Kemudian, kita masukkan nilainya. 1 ditambah resistor 2-nya adalah 2000, resistor satunya adalah 500, dan tegangan inputnya adalah 0,4. Vout-nya sama dengan 5 dikali 0,4 sama dengan 2 volt. Jadi, rangkaian pada sensor suhu LM35 memiliki tegangan output sebesar 2 volt. Berikut adalah tutorial rangkaian non-inverting dengan menggunakan simulasi Proteus. Penguat non-inverting merupakan kebalikan dari penguat inverting, di mana input yang dimasukkan pada input non-inverting sehingga polaritas output akan sama dengan polaritas input, tapi memiliki penguatan yang tergantung dari besarnya hambatan feedback dan hambatan input. Ini adalah rangkaian dari penguat non-inverting. Yang ketiga adalah summing amplifier atau penguat penjumlah. Dari penjelasan, penguat penjumlah atau summing amplifier adalah sebuah penguat inverting dengan dua atau lebih input yang dihubungkan secara bersamaan. Rangkaian summing dapat berupa non-inverting atau inverting.
Bila output yang diinginkan terbalik, maka sebuah inverting voltage follower atau pengikut tegangan membalik dapat digunakan setelah penguat penjumlah atau summing amplifier. Dari rangkaian tersebut atau rangkaian di atas, ternyata tegangan output pada summing amplifier memiliki dua jenis rumus, yaitu tegangan output pada penguat penjumlah akan terbalik dan sama dengan jumlah aljabar pada masing-masing selisih waktu tegangan, dan tiap resistor input maupun resistor feedback. Berikut adalah tegangan output pada rumus yang pertama, yaitu min RF per R1 dikali V1 ditambah RF per R2 dikali V2 sampai RF per Rn dikali Vn. Ini apabila R inputnya memiliki dua resistor atau lebih, yaitu R1, R2 sampai Rn. Kemudian untuk tegangan output yang kedua dengan rumus yang kedua, yaitu bila semua nilai resistor luar sama, maka untuk semua resistor yang terpasang seperti resistor feedback, resistor 1, resistor 2, sampai resistor N, tegangan output akan diperoleh dari penjumlahan aljabar tegangan input dengan tanda terbalik, seperti pada rumus berikut, yaitu tegangan output sama dengan min V1 ditambah V2 sampai Vn. Kita langsung ke contoh soal. Di sini saya sediakan satu rangkaian dan berapakah nilai tegangan output pada rangkaian tersebut. Langsung ke penyelesaiannya. Ini rumus yang kita pakai, yaitu Vout sama dengan min RB atau resistor feedback per R1 dikali dengan Vin. Dari rangkaian, kita ketahui bahwa R1 bernilai 10.000 ohm, R2 bernilai 20.000 ohm, dan RB atau resistor feedback bernilai 10.000 ohm. Dengan tegangan yang dipakai yaitu tegangan DC, tegangan pada R1 yaitu plus 2 volt dan tegangan pada R2 yaitu plus 3 volt. Dengan rumus Vout sama dengan min RF per R1 dikali Vin ditambah min RF per R2 dikali Vin sama dengan min 10.000 karena RF-nya 10.000 per R1 yaitu 10.000 dikali Vin-nya 2 ditambah min 10.000 RF-nya 10.000 per 20.000 dan dikali Vin-nya yaitu 3 volt sama dengan min 2 ditambah min 1,5 dan hasilnya min 3,5 VDC. Jadi pada rangkaian summing amplifier memiliki tegangan output sebesar min 3,5 VDC. Berikut ini adalah tutorial rangkaian summing amplifier dengan simulasi Proteus. Pada rangkaian ini, resistor yang mendapat input yaitu resistor 1 dan resistor 2 dihubungkan secara paralel, kemudian pada R4 juga dihubungkan ke kaki 2 op-amp menjadi resistor feedback. Selanjutnya, pada R1 diberi input menggunakan sinyal generator sama dengan R2 seperti ini. Kemudian dihubungkan dengan ground dan tegangan AC-nya dapat dilihat dari gelombang osiloskop ketika rangkaian sudah di running.
Ini adalah tampilan Proteus ketika rangkaian sedang di-running. Dari hasil runningan ini, kita dapat mengatur sinyal generator pada input 1 atau yang terhubung dengan R1, kita atur VPP-nya menjadi 4 VPP. Kemudian pada sinyal generator yang terhubung pada R2, kita atur menjadi 3 VPP. Selain menggunakan tegangan AC pada inputan, kita juga bisa menggunakan tegangan DC pada inputan. Seperti rangkaian yang saya buat ini. Di sini sinyal generator saya ganti dengan power atau tegangan DC. Setelah inputan saya beri tegangan DC, kemudian tegangan itu saya beri nilai plus 2 volt pada R1 dan plus 3 volt pada R2. Seperti ini. Kemudian ini hasil runningan rangkaian. Pada osiloskop tertera gambar garis lurus seperti ini dan diubah menjadi tegangan DC sehingga terbentuk gelombang output lurus dengan nilai min 3,50 volt. Yang keempat yaitu difference amplifier atau penguatan selisih. Dari penjelasan, kita ketahui bahwa penguat difference yaitu penguat dengan menggunakan satu dari input penguat operasional atau op-amp untuk terhubung ke penguat, baik menggunakan terminal input, inverting, ataupun non-inverting. Tetapi, karena penguat operasional atau op-amp standar hanya memiliki dua input, inverting dan non-inverting, sehingga dapat menghubungkan sinyal ke kedua input ini pada saat yang sama dan menghasilkan jenis umum rangkaian op-amp. Pada dasarnya, semua op-amp adalah penguat diferensial karena konfigurasi inputnya, tetapi dengan menghubungkan satu sinyal tegangan ke satu terminal input dan sinyal ketegangan lainnya ke terminal input lainnya, tegangan output yang dihasilkan akan sebanding dengan perbedaan atau difference antara dua sinyal tegangan input V1 dan V2. Berikut ini adalah rangkaian dari difference amplifier. Dalam menentukan tegangan output, kita dapat menggunakan dua rumus, yaitu apabila R1, R2, R3, R4 itu memiliki nilai yang sama, kita dapat menggunakan tegangan output dengan mencari sama dengan tegangan B dikurang tegangan A. Apabila tegangan A bernilai lebih besar daripada tegangan B, maka tegangan output yang dihasilkan akan bernilai negatif. Selanjutnya, apabila tegangan A lebih kecil daripada tegangan B, maka tegangan output yang dihasilkan akan bernilai positif. Kemudian, untuk rumus yang kedua, apabila R1 sama dengan R3, yang ini R1 dan R3 bernilai sama, sedangkan R2 dan R4 itu bernilai sama, maka kita bisa menggunakan rumus tegangan output sama dengan R2 dibagi dengan R1 dikali dengan VB dikurang VA. VB dikurang VA. Kemudian kita ke contoh soal. Dari rangkaian kita ketahui bahwa R1 memiliki nilai 22 k ohm, R2 memiliki nilai 100 k ohm, R3 memiliki nilai 22 k ohm. Maaf, ini R4-nya juga bernilai 100 k ohm. Kita ketahui bahwa R1 dan R3 nilainya sama, R2 dan R4 juga nilainya sama. Sedangkan yang ditanyakan, berapakah nilai tegangan output pada rangkaian tersebut? Kita langsung ke penyelesaian. Di sini kita menggunakan rumus yang
R1 sama dengan R3, R2 sama dengan R4. Yang ini langsung ke penyelesaian. VOUT sama dengan R2 dibagi R1 dikali VB min VA. R2-nya bernilai 100 K ohm, R1-nya bernilai 22 K ohm, dikali VB-nya bernilai 1 atau tegangannya plus 1, dan VA-nya bernilai plus 3 volt. Jadi dapat kita hasilkan sama dengan 4,54 dikali min 2 sama dengan min 9,08 VDC, karena tegangan yang digunakan di rangkaian adalah tegangan DC. Jadi pada rangkaian ini memiliki tegangan output sebesar min 9,08 VDC. Berikut ini adalah tutorial rangkaian difference amplifier pada simulasi Proteus. Pada rangkaian ini terdapat dua resistor yang menghubungkan kaki 2 dan kaki 3 op-amp, yaitu dengan nilai resistor yang sama. Selanjutnya, terdapat resistor yang menghubungkan ke ground, yaitu terhubung pada kaki 3 op-amp, dan resistor yang menjadi resistor feedback yang dihubungkan pada kaki 2 op-amp dan kaki 6 op-amp. Dalam rangkaian difference amplifier memiliki dua jenis tegangan yang digunakan sebagai inputan, bisa berupa tegangan DC maupun tegangan AC. Kali ini saya membuat rangkaian menggunakan input tegangan DC, yaitu pada kaki 3 saya buat tegangan plus 3 volt dan pada kaki 2 saya buat tegangan plus 1 volt sebagai inputan. Kemudian tegangan tersebut kita masukkan atau kita lihat gelombangnya pada osiloskop dengan tegangan plus 3 volt ke channel B dan tegangan plus 1 volt ke channel C. Pada tampilan osiloskop, VOUT pada rangkaian menunjukkan 2,30 volt. Masih dengan rangkaian difference amplifier, seperti rangkaian sebelumnya, input yang digunakan namun berbeda, yaitu menggunakan tegangan AC sebagai inputan, yang dibantu dengan sinyal generator. Setelah rangkaian difference amplifier di running, maka tampilan gambar seperti gambar berikut. Kemudian, aturlah sinyal generator seperti pada frekuensi dan amplitudenya sesuai yang kita inginkan. Kemudian, atur osiloskop yang awalnya menggunakan tegangan DC, ubah kembali menjadi tegangan AC untuk dilihat berapa gelombang dan volt yang muncul pada tegangan VOUT-nya. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.